Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Sebuah pepatah Cina mengatakan, Anda tidak dapat mencegah burung kesedihan terbang di atas kepala Anda, tetapi Anda dapat mencegah mereka membuat sarang di rambut Anda. Dalam hidup, penderitaan dan kesedihan tidak bisa dihindari. Sebagai orang Kristen, kita ingin dapat bekerja sama dengan Yahwa dalam meringankan penderitaan. Tapi bagaimana caranya? Hai, saya Made Nugraha dan ini adalah Radio WLC. Banyak dari kita, dan termasuk diri saya sendiri dalam hal ini, mendapati diri kita terkadang bingung dan ingin mengetahui apa yang harus dikatakan atau dilakukan ketika seseorang yang kita sayangi menderita. Pasti ada hal-hal yang dapat membantu dan menghibur, dan pasti ada juga kata-kata yang tidak boleh diucapkan. Nah, para pendengar, saya telah meminta Doni Alexander untuk berbagi dengan kita bagaimana kita, sebagai orang-orang yang percaya pada Injil, dapat mengarungi ladang ranjau kesedihan. Di segmen pertama kita, Doni akan berbagi dengan kita beberapa pendekatan yang harus dihindari. Dan di segmen berikutnya, apa yang bisa kita lakukan atau katakan yang dapat memberi manfaat. Doni? Ya, terima kasih Mario. Mengetahui bagaimana menghibur seseorang yang terluka adalah sebuah keterampilan yang penting. Kita hidup di dunia yang penuh dosa, sakit, kehilangan, dan ketidakadilan terjadi. Mengetahui bagaimana membantu orang selama masa-masa gelap dapat memiliki dampak nyata pada kesaksian Anda untuk Yahwa. Iya, saya tertarik karena Anda menyebutnya sebuah keterampilan. Ya, memang begitu. Dan keterampilan ini adalah sesuatu yang bisa kita pelajari. Bahkan sesuatu yang harus kita pelajari. Ada hal-hal tertentu yang cenderung dikatakan orang ketika bertemu dengan seseorang yang telah mengalami kehilangan yang parah. Dan sayangnya, seringkali apa yang mereka katakan tidak membantu sedikit pun. Dan dalam beberapa kasus, justru dapat menyebabkan kerugian. Benar, Doni. Saya jadi teringat dengan sebuah pernyataan dari seorang penulis Inggris abad ke-18, Samuel Johnson. Dia berkata, ketika kesedihan itu masih baru, setiap upaya untuk mengalihkannya hanya akan menjengkelkan. Anda harus menunggu sampai kesedihan itu telah larut, sehingga penghiburan dapat masuk dan akan menghilangkan sisa-sisanya. Itu adalah contoh yang sangat baik dari apa yang tidak boleh dilakukan. Ketika seseorang menderita, kondisi itu membuat kita merasa tidak nyaman. Kita ingin memperbaikinya. Tapi dalam usaha untuk memperbaikinya, kita bisa saja membuatnya menjadi lebih buruk. Jadi, bagaimana cara menyikapi kesedihan adalah sesuatu yang secara khusus perlu diketahui orang Kristen. Karena mengatakan atau melakukan hal yang salah ketika seseorang terluka, sebenarnya dapat membuat seseorang menjauh dari Yahwa. Oke, bagaimana Doni? Bisakah Anda memberi kami beberapa penjelasan rinci? Nah, pertimbangkan. Misalnya, untuk mantan orang Kristen, mereka yang telah meninggalkan iman. Nah, Anda tahu, banyak orang Kristen memandang orang-orang seperti ini sebagai orang yang tersesat. Beberapa denominasi bahkan mengajarkan bahwa mereka harus dijauhi. Asumsi yang dipegang secara luas adalah bahwa sebagian besar mantan orang Kristen itu tersakiti dalam perasaan oleh seseorang di gereja dan karena dia tidak cukup berkomitmen atau karena tidak cukup beriman, dia tidak sanggup mengatasi perasaan itu. Iya, alasan lama. Gereja adalah sebuah rumah sakit bagi orang berdosa, bukan sebuah klub untuk orang-orang kudus. Tetapi jika kita benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh para mantan orang Kristen, kita akan menemukan bahwa sangat sedikit dari mereka yang pergi karena perasaan mereka terluka. Kebanyakan dari mereka pergi karena inkonsistensi dalam teologi spesifik denominasi mereka. Pertanyaan mereka tidak ditanggapi secara terbuka dan jujur. Dan kemudian, ketika sesuatu yang tragis terjadi, mereka didorong lebih jauh oleh apa yang dikatakan atau dilakukan oleh anggota gereja yang lain. Jadi, pasti ada cara yang salah dan cara yang benar untuk menghibur orang dan kita akan membicarakan keduanya. Oke, sebelum kita membahasnya, Doni, dapatkah Anda meluangkan waktu beberapa menit untuk membahas emosi yang dialami orang-orang saat mereka berduka atau karena kesal dan menderita karena beberapa penyebab? Terkadang, sebagai orang Kristen, kita mendapatkan ide bahwa kita tidak boleh marah atau mengalami emosi negatif. Seolah-olah akan menjadi dosa jika kita merasakan sesuatu selain senang, senang, dan senang. Saya juga pernah mengalami sikap seperti itu. Tetapi itu tidak benar. Baca saja kitab Mazmur, Anda akan melihat bagaimana Daud bergulat dengan setiap level emosi. Itu benar.
Terkadang seolah-olah dia nampak seperti orang yang menderita bipolar, di mana perasaannya bisa tiba-tiba berubah dari sangat senang menjadi depresi. Tapi merasakan emosi adalah bukan dosa. Yahwa menciptakan kita untuk merasakan emosi. Dia tidak menciptakan kita untuk menjadi robot. Dan inilah juga alasan mengapa Bapa telah memberikan iman kepada setiap orang sesuai dengan takaran yang diperlukan masing-masing. Kita berhasil melewati lembah kekelaman dengan menjalankan iman, bukan dengan menyangkal apa yang kita rasakan, atau dengan memberitahu orang lain bahwa apa yang mereka rasakan adalah salah. Ya, rasa bersalah adalah sesuatu yang besar ketika seseorang sedang berkabung, Doni. Namun, hal yang perlu diingat terkait rasa bersalah adalah bahwa rasa ini bisa saja adalah sebenarnya sebuah kesedihan yang terselubung. Terkadang orang didera rasa bersalah karena kehilangan orang yang dikasihi, atau bahkan karena kandasnya hubungan dengan orang yang dicintai. Tetapi kadang mereka bahkan tidak tahu mengapa mereka merasa bersalah. Saya pernah mengalaminya, Doni. Itu aneh. Secara intelektual, saya tahu saya tidak melakukan kesalahan. Saya bukan orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan situasi itu di tempat pertama, tapi saya masih merasa bersalah. Baiklah, jika Anda tahu Anda tidak melakukan kesalahan, lalu apa yang membuat Anda merasa bersalah? Terjadi begitu saja. Saya tidak tahu. Seperti yang saya katakan, itu aneh. Entah kenapa saya merasa sangat bersalah. Rasa bersalah adalah perasaan bertanggung jawab atas dilakukannya suatu pelanggaran. Seringkali ketika seseorang bergumul dengan perasaan bersalah, hal yang sebenarnya dirasakan adalah kesedihan. Ya, saya paham. Ada banyak kesedihan. Dan itu bisa bercampur aduk dalam pikiran kita. Lalu bagaimana dengan kemarahan? Jelas kita tidak hanya berbicara tentang penderitaan di mana seseorang kehilangan anggota keluarga karena kematian. Kita berbicara tentang situasi apapun di mana penderitaan fisik, mental, atau emosional terjadi. Jadi, bagaimana dengan kemarahan, Doni? Itu juga emosi yang bisa muncul. Ya, saya senang Anda bertanya, Mario. Ada gagasan di antara banyak orang Kristen bahwa kemarahan adalah dosa. Jadi, kemarahan itu bukan dosa? Belum tentu. Kitab suci berbicara tentang Yahwa yang sedang marah. Jika marah adalah dosa, dia tidak akan pernah marah. Iya, tapi dia suci. Jadi makhluk suci tidak bisa merasakan kemarahan yang sebenarnya. Nah, Anda harus mengakui ada perbedaan antara kemarahan manusia dan kemarahan ilahi, Doni. Tidak selalu. Kemarahan bisa menjadi hal yang sangat baik untuk dimiliki. Bahkan bisa menjadi pelindung. Apa yang kita rasakan sebagai kemarahan bisa berupa kehadiran suara kecil yang tenang, yang menegaskan bahwa kesalahan telah dilakukan. Baik terhadap Anda atau seseorang yang Anda cintai. Atau bahkan seseorang yang tidak Anda kenal. Anda bisa merasa marah ketika mendengar tentang ketidakadilan yang dilakukan terhadap orang lain. Itu suara hati yang menegaskan bahwa apa yang dilakukan itu adalah salah. Oke, jadi bagaimana Anda membedakan antara kemarahan yang merupakan dosa dan kemarahan yang benar? Bagaimana Anda menghadapi kemarahan? Kemarahan menjadi dosa ketika cara seseorang menghadapi emosi itu merugikan orang lain. Beberapa orang, pria dan wanita, melampiaskan kemarahan mereka pada pasangan dengan melecehkan mereka secara fisik. Tindakan seperti itu pasti salah. Tidak pernah ada situasi di mana memukul pasangan adalah hal yang dibenarkan. Dan sementara pria lebih sering melakukan kekerasan fisik. Wanita juga bisa melakukannya. Orang lain mengatasi kemarahan dengan menyerang secara verbal. Mereka melampiaskan amarahnya dengan mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada orang-orang di sekitarnya. Entah itu pasangan, anak, teman, bahkan kepada karyawannya. Oh ya, itu cara yang umum dilakukan banyak orang untuk melepaskan amarah, Doni. Tapi menurut saya, memukul adalah sebuah tindakan egois. Yang Anda lakukan hanyalah mentransfer emosi Anda sendiri ke orang lain. Maknanya dalam. Ya, saya paham. Jadi, emosi marah belum tentu dosa. Terkadang, kemarahan itu dibenarkan. Apa yang kita lakukan dengan kemarahan, itulah yang menentukan apakah itu dosa atau tidak. Dan ketika seseorang dianiaya dan marah, hal terakhir yang seharusnya diberitahu kepada mereka adalah agar mereka tidak merasa seperti itu. Rekan kita Elis telah memberi saya izin untuk berbagi cerita yang menurut saya benar-benar menggambarkan hal ini. Oh, hei, dia kan ada di luar ruangan ini, Doni. Elis, bisakah Anda masuk dan menceritakannya? Apakah dia... Tidak. Dia menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau masuk. Jadi bagaimana ceritanya, Doni? Nah, Anda tahu anaknya telah sakit selama beberapa waktu. Ya, cukup lama kan? Mulai dari sekitar anaknya berumur 10 tahun. Dia sudah sangat sakit dan semakin parah. Elis membawanya ke dokter, demi dokter, ke berbagai macam spesialis yang berbeda. Dia telah memberitahu mereka selama bertahun-tahun bahwa anaknya itu kesulitan bernafas, lelah sepanjang waktu, kondisinya bertambah buruk saat beraktivitas fisik, suhu badannya sedikit lebih tinggi, tetapi tidak sampai demam, kehilangan banyak massa otot. Dia sembuh sejenak saat mengkonsumsi antibiotik, tapi selalu sakit kembali. Wow, saya tidak menyadari ternyata penyakitnya serius atau telah berlangsung selama itu, Doni. Berapa umur anaknya sekarang? 17? 18. Nah, setiap kali menemui dokter yang baru, dia akan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia akan terus membawa putranya kembali sampai mereka mendapat diagnosis. Dan dia akan membawanya kembali dari waktu ke waktu. Sampai dokter akan mendudukannya dan berkata, apakah Anda cukup memperhatikannya? Apakah dia depresi? Oh, tidak.
Jadi pada dasarnya ketika mereka tidak menemukan sesuatu yang salah, mereka menuduhnya berpura-pura untuk mendapatkan perhatian. Iya, dan orang-orang tertentu dalam lingkaran temannya tidak lebih baik. Seseorang benar-benar menuduhnya menderita sindrom Munchausen. Wow, bukankah itu adalah sebuah kondisi psikologis di mana seorang pengasuh membuat seseorang sakit atau membesar-besarkan gejala tanggungannya hanya untuk mendapatkan simpati? Iya, teman lain mengatakan kepadanya bahwa putranya malas, dan jika dia tidak memotivasinya, anaknya itu akan menjadi seorang pengangguran yang gemuk dan tinggal di ruang bawah tanahnya pada usia 30 tahun. Orang ini kemudian melanjutkan untuk berbagi pendapat yang menghina itu dengan sesama teman mereka yang lain. Itu pasti membuat beban yang sudah berat menjadi lebih buruk, Doni. Ellis telah menjadi satu-satunya suara selama bertahun-tahun, di mana dia dengan gigih berkata, "Saya tahu anak saya. Dia sakit. Dia tidak depresi. Dia tidak berpura-pura. Dia sakit." Akhirnya baru minggu lalu setelah berapa dokter? 12? Ya, dia menggelengkan kepalanya. 3, 5, 15. Dokter ke-15 akhirnya memberi mereka diagnosis. Apa yang salah? Bisakah Anda mengatakannya? Infeksi radang. Serius? Iya, infeksi radang biasa. Masalahnya, dia sudah mengidapnya selama bertahun-tahun, hingga sudah menyebabkan kerusakan organ. Wow, itu sesuatu yang begitu sederhana yang sebenarnya bisa diselesaikan bertahun-tahun yang lalu seandainya saja penyakit itu didiagnosis dengan benar, Doni. Iya, tentu saja. Ellie sekarang berurusan dengan banyak emosi yang saling bertentangan. Tentu saja, dia senang putranya sekarang bisa sembuh. Dia harus menjalani operasi, tetapi dia akan sembuh. Pada saat yang sama, dia menghadapi banyak kemarahan dan frustasi yang berlangsung begitu lama. Dan dia akhirnya membawa anaknya ke dokter yang tepat. Dari 15 dokter itu, dia telah membawa anaknya ke 4 spesialis THT yang berbeda. Mengapa tidak ada dari mereka yang mendapati penyakit ini selama 8 tahun terakhir? Ya, itu pertanyaan bagus. Saya yakin ada banyak kesedihan juga karena jelas kondisi ini telah berlangsung begitu lama. Pasti sudah sangat mempengaruhi hidupnya. Ya, tentu. Meskipun begitu, dia telah berbagi dengan seorang sahabat seperjuangannya. Dia berbagi rasa syukur dan kelegaan karena anaknya akhirnya bisa sembuh. Dia juga berbagi frustasi dan kesedihan karena butuh waktu selama itu. Serta dia juga berbagi sedikit kebencian yang menumpuk pada asumsi jelek yang telah dibentuk orang terkait karakter anaknya. Yang juga menjadi cerminan dirinya sebagai orang tua. Iya, tentu saja. Jadi sahabatnya itu mendengarkan dengan simpatik dan kemudian dia mengatakan sesuatu yang jelas dimaksudkan untuk membantu. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan dengan lembut dia menyemangati dengan perkataan, "Lupakanlah." Nah, apakah itu salah? Maksud saya, menyimpan dendam hanya akan merugikan diri kita sendiri. Itu tidak menyakiti orang lain. Tentu saja. Tapi satu hal yang pasti, Ellis sedang berduka. Putranya ini sudah berusia 18 tahun sekarang. Dia sudah kehilangan tahun-tahun hidupnya. Dia sudah menderita kerusakan organ. Dia sudah tertinggal jauh di sekolah. Dan semua itu karena sebuah infeksi yang sebenarnya bisa disembuhkan dengan antibiotik jika dia didiagnosis dengan benar bertahun-tahun yang lalu. Mario dan para pendengar, jika kita ingin menghibur orang yang sedang menderita, kita perlu memahami bahwa kesedihan adalah sebuah proses dan kemarahan hanyalah salah satu langkah dalam proses itu. Jadi, jika kita menguatkan orang yang sedang mengungkapkan kesedihan atau kemarahan dengan mengatakan kepada orang itu untuk melupakan apa yang dia rasakan, itu bisa dianggap menghakimi, karena itu bisa berarti bahwa kita sedang berasumsi bahwa orang itu sedang menyimpan dendam. Iya, dan itu tidak membantu. Sekali lagi, kemarahan hanyalah salah satu langkah dalam proses penyembuhan. Tidak ada gunanya mendesak seseorang untuk melompati proses ini dan kemudian hanya di bibir saja menyatakan diri bahwa mereka baik-baik saja dengan semua yang telah terjadi. Begitulah cara emosi ditekan, dan itu tidak pernah sehat. Saya melihat banyak orang Kristen melakukan ini dengan keyakinan yang salah bahwa mereka seharusnya tidak pernah merasakan emosi negatif. Iya, saya juga melihatnya. Penyembuhan itu sendiri adalah sebuah proses, dan itu jelas membutuhkan waktu. Anda tidak bisa terburu-buru, dan orang-orang harus melakukannya dengan kecepatan mereka sendiri. Menyeratkan bahwa mereka sudah terlalu lama merasa kritis merupakan tindakan mencari-cari kesalahan pada saat mereka sedang dalam pergumulan, Doni. Ya, tepat Mario. Pada tahun 1969, seorang dokter bernama Elizabeth Kubler-Ross menerbitkan sebuah buku berjudul On Death and Dying. Dalam karya yang benar-benar inovatif ini, dia menyatakan bahwa sebagai seorang dokter medis, dia telah mengamati 5 tahap kesedihan, penyangkalan, amarah, tawar-menawar, depresi, dan akhirnya penerimaan. Sejak itu, orang lain telah mengembangkan karyanya dan mengatakan bahwa ada lebih banyak tahap dari kesedihan itu. Tetapi kelima tahap ini adalah tahap dasar yang dilalui setiap orang dengan langkah mereka sendiri. Ini bukanlah sebuah psikologi baru. Beginilah cara Yahwa memfungsikan otak kita. Dia mengetahui hal ini, dan ada janji-janji dan kepastian dalam kitab suci untuk setiap tahapan penyembuhan. Dan kita tidak membantu siapapun saat kita mencoba mempercepat mereka melalui tahap-tahap itu. Oke, itu poin yang bagus. Saya pikir penting bahwa sebagai orang Kristen, kita mengetahui hal ini sehingga kita dapat mendukung saudara dan saudari kita di dalam Kristus di setiap langkah di sepanjang jalan.
supaya kita tidak terlihat seolah-olah kita menghakimi mereka karena marah atau tertekan atau apapun itu yang mereka rasakan. Saya jadi teringat pada sebuah tulisan Pema Chodron. Dia adalah seorang biarawati beragama Buddha yang telah menulis puluhan buku. Dia berkata, penyembuhan datang dari pemberian ruang pada semua hal ini. Ruang untuk kesedihan, untuk kelegaan, untuk kesengsaraan, dan untuk kegembiraan. Itulah poin dari apa yang saya sampaikan. Kita sering mengatakan bahwa antara sekarang dan akhir zaman, kita harus melalui masa-masa yang sangat menantang, yang kacau, dan terus terang masa-masa penuh bencana. Akan ada kehilangan nyawa dalam skala besar. Seperti yang telah kita sudah bahas sebelumnya, Yahwa akan memberikan kebebasan kepada iblis untuk bekerja pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia mengizinkan ini untuk membuka mata orang-orang mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Kita dapat menggunakan peristiwa ini sebagai kesempatan untuk bersaksi dan menarik orang kepada Kristus serta mengucapkan kata-kata penghiburan dan semangat kepada rekan-rekan seiman untuk memperkuat iman mereka. Ya, seperti kata kitab Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya benar, kita ingin menjadi juru bicara Yahwa di dunia. Kita perlu tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan untuk bekerja sama dengan surga, untuk menarik jiwa-jiwa kepada Yahwa pada titik terendah dalam hidup mereka. Oke, jadi apa contoh kata-kata yang mungkin akan menjadi hal terburuk yang bisa Anda katakan kepada seseorang yang sedang berduka, Doni? Saya tidak yakin Anda dapat mempersempitnya menjadi hanya satu hal. Jangan pernah memulai pernyataan dengan kata setidaknya. Setidaknya dia tidak menderita. Setidaknya dia tidak punya anak. Setidaknya Anda masih dapat memiliki bayi lagi. Setidaknya itu terjadi dengan cepat. Setidaknya itu tidak terlalu buruk. Saya selalu membenci kata-kata seperti, iya, dia sudah berada di tempat yang lebih baik sekarang. Dan Tuhan sangat mengasihinya sehingga dia membawanya sekarang. Kata-kata seperti itu tidak hanya bertentangan dengan apa yang dikatakan kitab suci terjadi pada saat kematian, tetapi perkataan seperti itu hanya membuat Yahwa tampak egois. Sungguh hal yang mengerikan untuk dikatakan kepada seseorang yang berduka karena telah kehilangan orang yang dikasihi. Pernyataan-pernyataan ini datang dari keinginan untuk membantu, tetapi masalahnya adalah ketika kerugian telah terjadi, tidak ada kata-kata yang dapat membuat semuanya menjadi lebih baik. Dipecat dari pekerjaan karena Anda ingin menghormati Yahwa dengan beribadah pada hari Sabatnya adalah sebuah tindakan yang tidak adil. Tapi Anda tidak akan tiba-tiba merasa lebih baik jika seseorang berkata, setidaknya Anda dapat menemukan pekerjaan lain. Atau pernyataan yang lebih buruk lagi, Yahwa tahu bahwa orang lain membutuhkan pekerjaan itu lebih dari Anda. Ya, itu malahan menghina, Doni. Orang-orang memiliki hak untuk memproses keadaan mereka melalui emosi mereka. Itulah mengapa kitab Mazmur bisa sangat membantu ketika seseorang sedang bergumul. Anda dapat melihat Daud memproses emosi kesedihan dan kemarahannya dan setiap emosi lainnya dalam Mazmur yang dia tulis. Apakah ada sesuatu yang tidak boleh Anda katakan kepada orang yang tidak percaya yang mungkin dapat Anda terima dengan mengatakannya kepada orang yang percaya? Anda tahu, kita sedang membahas mengenai bagaimana cara di hari-hari mendatang kita dapat mengetahui dengan benar cara menguatkan seseorang, karena hal tersebut dapat membuat perbedaan apakah seseorang tertarik pada Yahwa atau menolak. Apakah ada hal khusus yang tidak boleh Anda katakan kepada orang-orang yang tidak percaya, Doni? Saya mendoakanmu. Hah? Anda serius? Anda tahu, saya berpikir bahwa membiarkan orang yang tidak percaya tahu bahwa Anda sedang berdoa untuknya, untuk situasinya, atau apapun yang dia hadapi, akan menjadi pembukaan yang sempurna untuk bersaksi. Banyak orang berpikir begitu. Tapi Anda bertanya tentang orang-orang yang tidak percaya. Seorang ateis tidak percaya pada kekuatan doa. Bagi mereka, dan juga bagi banyak dari para mantan Kristen yang tidak percaya pada doa, mengatakan bahwa Anda akan berdoa bagi mereka bukanlah sebuah kesaksian. Sederhana saja. Anda mungkin melihat doa sebagai pernyataan iman Anda pada kuasa Yahwa untuk menolong. Tapi mereka melihat doa sebagai kata-kata kosong yang tidak praktis. Ya, baiklah, saya mengerti, Doni. Oke, bagaimana dengan memberitahu seseorang, berusahalah move on, atau lanjutkanlah hidupmu. Tapi pernyataan seperti ini akan sama seperti berjuanglah untuk melepaskannya, ya kan? Iya, itu sama dengan berkata, segala sesuatu terjadi karena suatu alasan. Anda mungkin berpikir tentang kitab Roma pasal 8 ayat 28 yang mengatakan bahwa Yahwa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tetapi belum tentu mereka mau mengikuti panggilan itu. Ya, apalagi jika mereka bukan Kristen. Ya, benar-benar. Perkataan lain misalnya seperti berusahalah untuk tetap sibuk. Itu akan menjauhkan pikiranmu darinya. Oh, aduh. Lihat, dengan semua tanggapan-tanggapan ini, kita berusaha untuk memperbaiki kondisi yang terjadi. Dan kita tidak selalu mampu melakukannya. Kita mencoba untuk memperbaikinya atau memperbaiki mereka karena kita merasa tidak nyaman dengan situasinya. Kita ingin menyampaikan saran. Kita ingin membuat semuanya menjadi lebih baik. Tetapi kenyataannya adalah kita tidak memiliki kuasa untuk membuatnya lebih baik dan kondisinya memang tidak akan pernah benar-benar menjadi lebih baik sampai kerajaan Yahwa sudah didirikan di bumi. Baiklah, jadi kita sudah banyak membahas terkait hal-hal yang tidak boleh kita katakan dan yang tidak boleh kita lakukan, dan itu jelas membantu.
Saya pikir reaksi spontan kita adalah, seperti yang sudah Anda katakan Doni, berusaha untuk memperbaikinya dan ketika kita tidak mampu, kita pun menjadi canggung. Tetapi sekarang, mari kita bicara tentang hal-hal apa yang berhasil dan apa yang dapat kita katakan dan lakukan dalam situasi seperti itu untuk membantu. Baik bagi mereka yang percaya maupun bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi jangan sekarang Doni, tunggu. Kita akan istirahat sejenak. Saat kita kembali, mari kita membahas hal-hal praktis yang bisa kita lakukan dan katakan. Baik para pendengar, kami akan segera kembali. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. World's Last Chance telah membantu Anda agar lebih mudah dalam mengetahui dan membagikan kebenaran. Kami memiliki berbagai aplikasi perangkat lunak gratis yang dirancang khusus untuk WLC. Kami memiliki sebuah aplikasi radio yang memungkinkan Anda mengunduh atau mendengarkan episode-episode radio kami di perangkat Apple atau Android Anda. Bahan-bahan presentasi ini telah disediakan dalam 9 bahasa yang berbeda, yang ditulis oleh lebih dari 40 komentator dan penulis Kristen yang berbeda. Anda dapat menelusuri episode-episode ini berdasarkan kategorinya, atau jika Anda memiliki penyiar favorit, Anda dapat mencarinya berdasarkan nama. Anda bahkan dapat menyimpan episode-episode favorit Anda, untuk kemudian dapat dibagikan dengan orang lain, atau untuk didengarkan kembali nanti. Kami juga memiliki sebuah aplikasi kalender. Aplikasi perangkat lunak yang mudah digunakan ini menghubungkan kalender Masehi dengan kalender lunisolar Alkitab. Anda dapat menggunakannya untuk menghitung tanggal, waktu matahari terbit dan terbenam, serta waktu bulan terbit dan terbenam, dan juga untuk mengetahui waktu konjungsi bulan baik di masa depan maupun di masa lalu. Ini adalah sebuah program unik yang tidak tersedia di tempat lain di dunia. Ini adalah alat yang sangat berharga bagi mereka yang ingin menghormati Yahwa dengan beribadah pada hari-hari suci yang telah ditentukannya. Waktunya sudah singkat dan semakin dekat kita dengan akhir zaman, semakin sibuk pula kehidupan kita. Gunakanlah aplikasi-aplikasi perangkat lunak ini untuk memudahkan Anda dan bagikanlah dengan para sahabat dan keluarga Anda. Cukup buka worldslastchance.com dan cari tautan dengan nama aplikasi WLC di halaman beranda website kami. Jadi kita telah membicarakan tentang apa yang tidak boleh dikatakan atau yang dilakukan ketika seseorang, baik orang percaya atau bukan, sedang menderita. Doni, mari kita bicara sekarang tentang apa yang dapat kita lakukan, apa yang dapat kita katakan untuk membantu orang lain agar juga, semoga, dapat menarik mereka lebih dekat kepada Yahwa. Nah, Mario, Anda mengenal saya. Saya selalu suka melihat prinsip-prinsip Alkitab. Jadi, mari kita mulai dari kitab Matius pasal 12. Tolong dibuka. Oke. Yahusua memiliki misi 3 lapis. Yang pertama tentu saja adalah untuk menembus umat manusia di tempat di mana Adam telah jatuh. Dan dia mencapainya dengan menjalani kehidupan yang sempurna, tanpa dosa, dan dengan tidak pernah tunduk pada godaan. Tujuan kedua dari misinya adalah untuk mengungkapkan Bapa kepada pikiran manusia yang sudah jatuh. Bapa begitu tinggi dan sempurna, sehingga pikiran yang sudah jatuh tidak akan dapat memahami keindahan karakternya. Jadi Yahusua datang untuk mengungkapkan seperti apa Bapa jika dia adalah manusia. Apakah Anda ingat ketika Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa tanggapan Juru Selamat, Mario? Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Jadi bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Betul sekali. Dalam setiap tindakan dan reaksi Sang Juru Selamat, kita harus melihat apa yang akan Bapa lakukan, dan katakan, dan pikirkan, dan rasakan, jika dia adalah manusia. Jadi, tujuan ketiga dari misi Yahusua adalah untuk menjadi teladan kita. Benar. Ketika dia membasuh kaki para murid, dia berkata, Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tentu saja, dalam konteks itu, dia berbicara secara khusus tentang ritual pembasuhan kaki. Tetapi prinsipnya berlaku untuk segala sesuatu dalam hidupnya, karena dia adalah teladan kita dalam segala hal. Jadi, ketika kita ingin belajar bagaimana menghibur orang lain, yang harus kita lakukan adalah belajar bagaimana Yahusua melakukannya. Karena dengan begitu kita mempelajari cara bagaimana Bapa melakukannya. Oke, Anda sudah membuka kitab Matius pasal 12, Mario? Iya, ayat berapa? Ayat 17 sampai ayat 21. Di sini sebenarnya Matius mengutip dari kitab Yesaya pasal 42. Jadi ayat-ayat ini sudah pasti berlaku untuk Sang Mesias. Pasal ini menggambarkan misinya. Mari kita lihat apa yang dikatakannya. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan dia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa.
Dia tidak akan berbantah, dia tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai dia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Yahwa menaruh rohnya di dalam Sang Mesias, dan hasilnya adalah Yahuswa mencerminkan seperti apa Yahwa itu. Dan cara dia bertindak adalah dengan tidak berbantah atau berteriak. Dengan kata lain, dia tidak menuduh orang lain. Dia tidak meremukkan mereka yang sudah terluka. Dia tidak menginjak-injak mereka yang sedang bergumul, sehingga beban mereka menjadi semakin berat. Dan begitulah kita akan bertindak ketika kita melihat orang lain menderita, baik bagi mereka yang beriman atau bagi mereka yang beragama lain. Dengan mengungkapkan kasih Yahwa, jiwa-jiwa akan ditarik mendekat kepadanya. Iya, karena kasih membangkitkan kasih. Bagus. Jadi, kita sudah membahas prinsipnya. Sekarang, mari kita bicara secara spesifik. Bagaimana contoh praktisnya dalam kehidupan sehari-hari, Doni? Baiklah, ada 3 cara khusus Yahuswa menunjukkan kasih Yahwa kepada mereka yang menderita. Yang pertama, dia menggunakan kata-kata. Yang kedua, dia tidak pernah menuduh atau menghukum. Dan yang ketiga, dia memberikan bantuan praktis. Nah, mari kita dalami 3 cara ini masing-masing. Nomor 1, kata-kata. Kata-kata sangat kuat. Kata-kata bisa digunakan untuk membangun, atau juga bisa untuk menjatuhkan. Paulus menyadari hal ini. Tolong buka dan baca kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11. Baiklah, di sini dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Siapapun yang berkomitmen untuk bekerja sama dengan Yahuswa dalam menghibur yang berduka dan menguatkan hati yang hancur akan memahami kekuatan dari kata-kata. Sekarang beralihlah ke kitab Amsal pasal 25 dan bacalah ayat 11. Sungguh adalah sangat penting untuk mengucapkan kata-kata yang tepat ketika kita sedang mencoba untuk menguatkan, menghibur, dan menyemangati orang lain. Bagaimana, sudah dapat, Mario? Oke. Ya, silakan dibacakan. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah sebuah apel emas di pinggan perak. Kebalikannya juga benar. Kata-kata yang diucapkan dengan tidak bijaksana dapat bertahan lama dan menyebabkan kerugian secara harfiah bertahun-tahun setelah fakta itu terjadi. Dan tentu, kita tidak pernah ingin kata-kata kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Oke, di segmen pertama kita tadi, kita sudah berbicara banyak tentang apa yang tidak boleh dikatakan. Doni, bisakah Anda memberi kami beberapa petunjuk tentang apa yang harus kita katakan? Karena berbicara untuk diri saya sendiri, saya sering menemukan diri saya bingung. Saya tidak ingin menyakiti seseorang, jadi saya cenderung tidak mengatakan apa-apa karena saya tidak tahu harus berkata apa untuk membuatnya menjadi lebih baik. Nah, pertama-tama pahamilah bahwa tidak ada yang bisa Anda katakan yang akan membuatnya lebih baik. Ini kembali ke dorongan yang kita diskusikan sebelum mencoba memperbaiki situasi. Tergantung pada keadaan. Kita tidak selalu berada pada posisi yang kuat untuk memperbaiki apapun. Jadi, terkadang kata-kata kita tidak dapat menyembuhkan apapun, dan tetap diam juga memang terkadang tidak membantu. Dalam kondisi ini, jika Anda tidak tahu harus berkata apa kepada seseorang yang mengalami kehilangan atau ketidakadilan yang luar biasa, katakanlah bahwa, sejujurnya saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda. Saya kehabisan kata-kata untuk menggambarkan apa yang Anda sedang alami. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa saya datang ke sini untuk Anda dan saya peduli kepada Anda. Ya, itu baik. Bagus. Apapun yang Anda lakukan, jangan pernah memberitahu seseorang dengan pernyataan seperti, saya tahu persis bagaimana perasaan Anda. Atau bahkan kata-kata seperti, saya hanya bisa membayangkan apa yang harus Anda alami. Jangan katakan itu. Kecuali jika Anda memang telah menjalani kehidupan yang identik dengan pengalaman yang semuanya sama. Karena jika tidak demikian, tidak mungkin ada di antara kita yang tahu persis apa yang sedang dialami orang lain. Jadi sebagai gantinya, coba katakan, saya tidak bisa membayangkan apa yang sedang Anda alami saat ini. Perkataan seperti itu mengakui rasa sakit mereka tanpa dengan lancang mengaku tahu persis apa yang mereka sedang rasakan. Ya, perkataan seperti itu sebenarnya sangat efektif. Ketika saya masih remaja, seorang tetangga di perumahan kami sedang mengemudi ke kota ketika seorang pengemudi mabuk menerobos lampu merah dan membunuhnya. Dia sudah berusia 70-an, tetapi dia masih sangat sehat dan jelas masih bisa hidup lebih lama. Nah, pada suatu hari, beberapa bulan setelah kejadian itu, saya sedang berjalan pulang dari sekolah dengan saudara perempuan saya. Dia beberapa tahun lebih tua dari saya dan sedikit lebih lembut. Ya, seperti itulah dia dalam kehidupan sosial. Saat kami mendekati rumah, kami berpapasan dengan janda dari tetangga kami tadi yang sedang berjalan ke arah yang berlawanan. Karena tidak tahu harus berkata apa tanpa membangkitkan ingatan yang menyakitkan tersebut, saya hanya berlalu sambil mengangguk. Tetapi kakak perempuan saya berhenti dan berbicara dengannya, Doni. Itu poin yang bagus. Saya tahu kita pikir bahwa kita akan membangkitkan kenangan menyakitkan jika kita berbicara tentang kehilangan yang mereka alami. Tetapi kondisi itu sudah ada di garis depan pikiran mereka. Rasa sakit itu belum mereka lupakan. Dan dengan tidak mengatakan apa-apa, sebenarnya dapat membuat orang yang menderita merasa lebih sendirian. Jadi, apa yang kakak Anda katakan? Saya ingat dia hanya berkata, Ibu Marta, saya sangat sedih Anda kehilangan suami Anda. Dan kemudian dia mengucapkan sebuah kalimat ajaib. Dia berkata,
Saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang harus Anda alami saat ini. Jadi apa yang terjadi? Ya, itu benar-benar menyentuh hati janda yang berduka itu. Dia mengulurkan tangan dan berpegangan pada tangan kakak saya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tidak akan bisa membayangkannya." Sama sekali tidak. Iya, terlihat jelas bahwa perasaan janda ini begitu lega ketika seseorang mengerti bahwa mereka tidak tahu dan tidak mencoba berpura-pura tahu. Rasa sakitnya terlalu besar untuk dipahami oleh seseorang seusia saya, Doni. Mereka telah menikah lebih dari 50 tahun. Bagaimana mungkin seorang remaja bisa memahami pengalaman hidup yang mereka jalani bersama, cinta dan keintiman yang semuanya telah diambil darinya? Iya, jelas itu peneguhan bagi sang janda itu. Dia merasa sangat dimengerti karena mendapati seseorang yang mengakui rasa sakitnya tanpa berusaha mengklaim tahu persis bagaimana perasaannya. Jadi, ketika berbicara dengan seseorang yang mengalami ketidakadilan atau kerugian, jangan mencoba memperbaiki situasi. Kita perlu lebih sedikit berbicara dan lebih banyak mendengarkan. Iya, dan jangan memberikan nasihat medis yang tidak diminta. Saya memiliki sepupu yang cacat secara fisik. Dimanapun dan apapun yang dia lakukan, orang ingin tahu apa yang salah dengannya. Dan itu merupakan hal yang agak menghina untuk dipertanyakan. Benar kan? Dan tanpa mengetahui riwayat kesehatannya, orang-orang ingin menceritakan semua tentang perawatan luar biasa ini atau itu yang telah membantu sahabat ibu, sepupu, saudara, atau ipar istri mereka. Dan faktanya, saking banyaknya, sudah bertahun-tahun berlalu sejak seseorang benar-benar menyarankan sesuatu yang belum pernah dia dengar dan coba. Jadi, ya, nasihat medis yang tidak diminta sama sekali tidak membantu. Ya, kembali lagi, itu adalah bentuk dari usaha untuk mencoba memperbaiki situasi, ya kan? Alih-alih mengaku tahu persis apa yang dirasakan seseorang, atau membuat komentar untuk mencoba dan membantu mereka merasa lebih baik, atau memberi nasihat yang tidak diminta. Cobalah mengatakan sesuatu seperti, "Saya ada di sini untukmu dan keluargamu. Tidak masalah jika kamu takut. Saya mengasihimu dan saya akan merindukanmu. Hidup saya menjadi lebih baik karena mengenalmu. Saya sangat sedih. Kamu diperlakukan seperti itu. Saya berduka karena itu terjadi padamu. Itu sangat tidak adil." Lihat, pernyataan-pernyataan seperti ini memvalidasi tanpa memaksakan. Oke, bagaimana jika kita membagikan sebuah janji Alkitab pada mereka, Doni? Tentu bisa. Itu bisa sangat menghibur jika Anda membagikannya dengan seseorang yang sudah menjadi orang percaya. Tapi itu bisa menjadi sekedar kata-kata kosong bagi seseorang yang beragama lain. Dan tentu ada berbagai cara lain untuk menjangkau orang-orang yang tidak percaya. Namun, jika Anda ingin berbagi sebuah janji Alkitab, luangkan waktu Anda untuk melakukan kajian. Dan temukan janji yang secara khusus terkait dengan situasi mereka. Seperti yang selalu kita dengar di segmen janji harian kita. Ada begitu banyak janji yang tersedia bagi kita. Anda tidak akan pernah memiliki situasi di mana tidak ada janji yang sesuai dengan keadaan itu. Ada janji ketika seseorang berduka, tentu saja. Tetapi ada juga janji untuk seseorang yang mendapati dirinya diperlakukan tidak adil di tempat kerja. Untuk seseorang yang mendapati dirinya menjadi objek gosip jahat. Bagi orang tua yang anak-anaknya yang sudah dewasa, namun menolak ajaran rohani yang mereka telah ajarkan dari masa kanak-kanak. Apapun keadaannya, akan ada janji yang cocok dengan situasi itu. Jadi luangkan waktu untuk menemukannya. Dan jelas itu akan berpengaruh lebih banyak. Oke, bagaimana dengan doa? Saya sedikit terkejut di segmen pertama tadi ketika Anda mengatakan bahwa kita tidak boleh memberitahu orang yang tidak percaya bahwa Anda sedang berdoa untuknya. Nah, bisakah Anda memahami alasan mengapa bagi seseorang yang tidak percaya pada doa, doa itu hanyalah kata-kata kosong? Ya, baiklah, tapi bagaimana dengan orang yang percaya, Doni? Tentu kita harus saling mendoakan. Tapi saya akan berterus terang di sini, berapa banyak orang yang percaya? Dan kita berbicara tentang mereka yang benar-benar percaya. Berapa banyak dari mereka yang mengatakan, "Saya akan mendoakan Anda," yang kemudian benar-benar pulang ke tempat mereka dan berdoa. Sejujurnya, saya dapat memahami mengapa banyak orang yang tidak percaya menganggap pernyataan seperti itu adalah hampa, kedengarannya saleh, tetapi terlalu sering menjadi hanya sekedar kata-kata yang sopan secara sosial untuk dikatakan. Dan jika kita ingat untuk berdoa, kita mungkin hanya menambahkannya secara singkat dalam doa-doa rutin kita. Dan saya juga berbicara tentang diri saya di sini. Saya juga pernah bersalah dalam hal ini. Iya, saya juga, Doni. Jika Anda mampu, jauh lebih baik untuk mengambil waktu sejenak dan berkata, "Bolehkah saya berdoa untuk Anda sekarang?" Dan lakukan saat itu juga. Saya bahkan memiliki seseorang yang tahu bahwa keluarga kami sedang mengalami masa sulit. Dan dia mengirim saya pesan singkat yang berisi kata-kata doanya. Dan itu bermakna. Doa tersebut menyentuh hati kami selama masa-masa yang sangat sulit dan sangat menguatkan hati kami. Oke, saya jadi merasa bahwa beberapa cara yang dapat Anda lakukan atau katakan untuk menghibur dan membantu orang percaya tidak akan sama efektifnya jika Anda melakukan atau mengatakan itu pada mereka yang tidak percaya atau yang beragama lain. Jelas, pernyataan rohani apapun kepada orang yang tidak percaya tidak akan terlalu efektif. Jadi, Doni, apakah ada cara yang lebih baik untuk menjangkau orang-orang yang tidak percaya yang masih dapat digunakan oleh Yahwa untuk menarik mereka lebih dekat kepadanya?
Saya bisa mengerti mengapa kata-kata iman tidak akan menjadi yang paling efektif untuk orang-orang yang tidak percaya, tetapi saya juga percaya bahwa Yahwa dapat menjangkau siapa saja dan di mana saja. Kita sedang berbicara tentang cara-cara untuk bekerja sama dengannya dalam menarik orang-orang yang menderita dan berduka cita agar menjadi lebih dekat kepadanya, apalagi di hari-hari mendatang. Jadi, menurut Anda, Doni, apa cara terbaik untuk melakukannya? Nah, dengan meneladani Kristus, ada dua cara lagi yang dia gunakan untuk melayani orang lain, yang sangat efektif baik bagi orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya. Faktanya, kedua praktik inilah yang menjadi alasan mengapa pelayanan publik Kristus begitu efektif. Mengapa pelayanannya telah menarik banyak orang datang kepadanya. Yang pertama adalah dia tidak menuduh atau menghukum. Jangan pernah menghukum atau menuduh orang lain. Seseorang yang merasa terhukum atau tertuduh tidak akan tertarik kepada Anda, dan mereka pasti tidak akan tertarik kepada Yahwa. Ini adalah poin yang sangat penting. Karena banyak orang Kristen yang merasa bahwa salah satu bagian dari kesaksian Kristen mereka adalah untuk menunjukkan area di mana orang lain berdosa. Iya, saya tahu saya seharusnya tidak tertawa, tapi itu benar, Doni. Iya, itu benar. Faktanya, itulah salah satu alasan mengapa orang-orang Farisi menganiaya Yahusua tanpa henti. Mereka tidak suka betapa populernya dia di kalangan rakyat jelata. Dan seluruh alasan mengapa dia begitu populer, tentu saja, adalah karena dia menerima semua orang. Dia memperlakukan semua orang dengan kebaikan, kesopanan, dan penghargaan. Dia tidak menunjukkan kesalahan mereka. Dia tidak menolak keramahan mereka, karena dia tidak setuju dengan pilihan gaya hidup mereka. Dia baik, dia mengasihi. Iya, dengarkan ini. Ini adalah 2 ayat pertama dari kitab Lukas pasal 15. Di sini dikatakan, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yahusua untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Dia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Dia menunjukkan kepada setiap orang melalui kata-kata dan tindakannya kasih dan penerimaan yang sama yang ditujukan Bapa ketika orang-orang berdosa datang kepadanya. Dan jika kita ingin menarik orang kepada Yahwa, khususnya jika mereka sudah menderita suatu kehilangan, kita perlu memperlakukan mereka dengan penerimaan secara terbuka, seperti yang dilakukan Yahusua, karena itulah yang dilakukan Bapa. Lihat, masalahnya adalah bahwa orang-orang Farisi berpikir bahwa Yahusua adalah sama seperti mereka. Itulah sebabnya mereka mencoba menjebaknya ketika mereka mengatur situasi untuk menangkap seorang wanita yang kedapatan berzina. Dan Anda tahu itu memang adalah sebuah settingan karena yang mereka dapati hanyalah wanita itu. Di mana laki-lakinya? Iya benar. Mari kita lihat ayatnya, kitab Yohanes pasal 8, mari kita mulai dari ayat 2. Pagi-pagi benar dia berada lagi di bait suci dan seluruh rakyat datang kepadanya. Dia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yahusua, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika dia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Lihat, jika Yahusua menyarankan agar perempuan itu dikasihani atau diberi keringanan hukuman, maka mereka akan mengadukan Yahusua di hadapan orang-orang karena telah mengabaikan hukum Musa. Tetapi jika Yahusua mengatakan secara langsung bahwa hukum Musa harus ditegakkan, maka mereka dapat mengadukannya ke hadapan orang-orang Romawi. Tetapi Yahusua terlalu bijaksana bagi mereka. Setelah menulis di atas tanah daftar dari dosa-dosa mereka sendiri, dia berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Saya selalu menyukai jawaban ini, Doni. Ini adalah sebuah respon yang sangat brilian. Dan dia belum selesai. Setelah semua penuduh menyelinap pergi, dia menoleh ke wanita itu. Dan apa yang dikatakan padanya? Ayat 10 dan 11. Lalu Yahusua bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yahusua, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Sang Juru Selamat tidak menghukum kita. Dan apa yang bisa kita baca melalui tindakan ini tentang Bapa? Dia juga tidak menghukum kita. Dan jika kita ingin menarik jiwa-jiwa kepada Yahwa seperti yang dilakukan Sang Juru Selamat, kita juga tidak akan menghukum siapapun. Itu bukan pekerjaan kita. Lihat, kadang-kadang orang menemukan diri mereka berada dalam situasi sebagai akibat dari pilihan buruk mereka sendiri. Ya, itu terjadi. Kita semua membuat kesalahan. Iya, karena kita semua memiliki sifat alamiah yang telah jatuh, Doni. Orang-orang tidak bodoh. Ketika mereka menemukan diri mereka berada dalam masalah karena kesalahan mereka sendiri, setan ada di sana untuk mendorong rasa bersalah mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak bisa pergi kepada Yahwa untuk meminta pertolongan. Hal terakhir yang mereka butuhkan adalah seseorang yang datang dan membuat mereka merasa lebih buruk dengan menunjukkan kesalahan dan kekeliruan mereka.
Itulah yang Yesaya bicarakan ketika dia mengatakan bahwa Sang Mesias tidak akan mematahkan bulu yang patah terkulai atau memadamkan sumbu yang pudar nyalanya. Namun sangat mudah bagi kita untuk melakukan itu, Doni. Kita senang menjatuhkan orang lain, menunjukkan kesalahan mereka, karena itu membuat kita merasa lebih baik tentang diri kita sendiri. Ini adalah sebuah masalah nyata di antara orang Kristen saat ini, dan semakin konservatif orang Kristen tersebut, semakin besar masalahnya. Saya tidak melihat banyak orang konservatif pada zaman sekarang yang mengikuti teladan kasih dan penerimaan terbuka, sebagaimana yang ditunjukkan Yahusua. Sebaliknya, orang Kristen dewasa ini memiliki kemiripan yang mencolok dengan orang-orang Farisi. Jika Kristus telah menjauhkan dirinya dari orang-orang yang di mata kaum Farisi dituduh sebagai orang yang berdosa, maka orang-orang Farisi itu akan menerima dia. Tetapi Yahusua justru menerima orang-orang yang dihina dan dipandang rendah oleh kaum Farisi. Hal yang sama terjadi hari ini. Contohnya, Doni? Ya, hal ini akan berbeda pada setiap budaya. Misalnya, di India, menolak untuk pergi ke rumah orang berkasta lebih rendah, atau menolak mengizinkan anak Anda menikah dengan seseorang dari kasta yang lebih rendah. Di Amerika Serikat, ini paling sering terlihat dalam cara mereka memperlakukan orang-orang yang homoseksual. Saya tidak dapat mengundang saudara laki-laki kita itu dan suaminya ke acara kumpulan keluarga, karena itu akan dianggap sebagai persetujuan untuk hubungan mereka. Tapi bukankah itu dinamika yang persis sama ketika Yahusua makan di rumah Zakius atau di tempat Matius si pemungut cukai? Para pemungut cukai dan para pelacur, ini adalah orang-orang buangan pada zaman Kristus. Dan Yahusua menghargai mereka dan memperlakukan mereka dengan rasa hormat, sopan santun, kebaikan, dan penerimaan. Karena Anda tidak akan pernah menarik jiwa manapun mendekat kepada Yahwa dengan cara sebaliknya. Ya, tentu bukan dengan berkata, saya mengasihimu, tetapi saya membenci dosamu. Bukan tugas kita untuk menginsafkan orang akan dosa. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, dan dia tidak membutuhkan bantuan kita untuk itu. Di mana bantuan kita dibutuhkan adalah dalam menunjukkan kasih yang sama, yang ditunjukkan Kristus. Karena Kristus datang untuk mengungkapkan kepada kita karakter Bapa yang harus kita contoh. Oke, poin terakhir tentang bagaimana menarik orang-orang yang menderita kepada Yahwa. Berikanlah bantuan praktis. Seluruh pelayanan publik Kristus didedikasikan untuk memberikan bantuan praktis kepada orang-orang. Ada begitu banyak contoh terkait hal ini. Buka kitab Lukas pasal 7. Dan mari kita lihat satu contoh ini saja. Kitab Lukas pasal 7 ayat 11-15. Kemudian Yahusua pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia dan juga orang banyak berbondong-bondong menyertai. Setelah dia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu dia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, dia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yahusua menyerahkannya kepada ibunya. Nah, tidak ada dari kita yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kemungkinan besar kita tidak akan pernah membangkitkan seseorang dari kematian. Tapi ini adalah sebuah contoh sempurna dari Yahusua dalam memberikan pertolongan praktis. Wanita ini adalah seorang janda, dan almarhum adalah putra satu-satunya. Ini penting, karena pada masa dan budaya itu, seorang wanita hanya memiliki sedikit cara untuk menghidupi dirinya sendiri. Faktanya, karena properti selalu diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat, maka bisa saja kerabat laki-laki terdekatnya sudah memiliki hubungan yang cukup jauh dan dia akan datang mengambil rumah janda itu dan menendangnya ke tepi jalan. Itu sudah diketahui terjadi. Jadi ketika Yahusua membangkitkan pemuda itu kembali, dia melakukan lebih dari sekedar membuktikan bahwa dia adalah Sang Mesias. Dia memberi ibu yang berduka itu pertolongan atau bantuan yang sangat nyata dan praktis. Iya, bagaimana dengan mujizat roti dan ikan, Doni? Kita begitu terpaku dan berfokus pada mujizat itu sendiri, sehingga mudah untuk mengabaikan keadaan di mana Sang Juru Selamat melakukan mujizat itu. Dengarkan ini. Ini dari kitab Markus pasal 6, ayat 35 dan 36 mengatakan, "Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, 'Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini.'" Itu sebuah contoh yang bagus. Jadi Yahusua melipat gandakan roti dan ikan untuk memenuhi kebutuhan duniawi mereka. Sudah mulai malam. Mereka lapar, dia pun menyediakan makanan untuk mereka. Ini adalah bantuan yang sangat praktis dan jenis bantuan seperti inilah yang membuat kesan terbesar pada orang-orang yang tidak percaya. Anda tahu, kita menghabiskan cukup banyak waktu untuk mendiskusikan apa yang tidak boleh dikatakan kepada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi teladan Kristus menunjukkan kepada kita bagaimana menjangkau mereka. Dan itu adalah dengan bertindak. Jadi bukan hanya sekedar berkata-kata. Ya, saya pernah membaca bahwa ketika seseorang mengalami pergumulan yang nyata, baik itu masalah kesehatan atau kehilangan pekerjaan atau anggota keluarga atau apapun itu, mengatakan, "Beritahu saya apa yang dapat saya lakukan untuk membantu," tidak akan benar-benar sepenuhnya membantu. Mereka sudah sangat kewalahan.
Sekarang Anda memberi mereka satu beban lagi. Satu hal lagi yang harus dipikirkan sendiri. Bagaimana Anda dapat membantu mereka? Nah, sebaliknya, jauh lebih baik untuk melangkah dan melakukan sesuatu yang konkret. Mungkin menjemput anak-anak mereka dari sekolah jika diperlukan, atau mengatur jadwal di antara teman-teman Anda untuk membawa makanan, atau saya tidak tahu, mengisi mobilnya dan bensin, memotong rumputnya, mungkin membersihkan rumah atau membantu mengurus dokumen. Iya, atau membuatkan akun amal di mana orang lain dapat menyumbang untuk lansia sebatang kara. Anda tahu, para lansia seringkali dibingungkan dengan teknologi modern dan dengan bertindak begitu. Mereka menjadi bisa menggunakan bantuan tersebut. Tapi ya, ini semua adalah saran yang fantastis. Ini adalah cara yang sangat praktis untuk menunjukkan kasih Yahwa. Ketika saya masih kecil, saat berumur sekitar 9 atau 10 tahun rasanya, ada sebuah keluarga di kota yang memiliki 3 anak. Saya tidak mengenal mereka. Anak-anak itu tidak bersekolah di sekolah saya. Tetapi saya mendengar tentang mereka bahwa ketika ayah mereka sedang berjalan dalam kegelapan, di sepanjang sisi jalan, tiba-tiba muncul seorang pria yang mengendarai truk dan karena tidak melihatnya, truk menabrak sang ayah ini dan membunuhnya. Itu adalah sebuah kecelakaan. Tidak ada alkohol yang terlibat. Hanya tragedi yang mengerikan. Tetapi janda itu ditinggalkan dengan 3 anak kecil. Saya ingat karena ibu saya pergi dan memberi cukup banyak bahan makanan untuk keluarga itu. Dia membawa saya untuk membantu menurunkannya. Saya bertanya-tanya pada saat itu, apakah dia mengenal mereka? Tetapi dia berkata tidak. Hanya saja mereka adalah keluarga yang membutuhkan. Dan merupakan kehormatan bagi kami untuk menjadi tangan Yahwa dalam membantu mereka. Itu adalah pelajaran yang benar-benar melekat pada saya. Ya, saya dapat melihat bagaimana khususnya bagi orang-orang yang tidak percaya, bantuan praktis akan mengungkapkan kasih dan penerimaan Bapa yang tidak menghakimi, tidak menghukum. Akan berdampak jauh lebih banyak daripada kata-kata apapun, Doni. Inilah arti dari menghidupi iman kita. Di hari-hari mendatang, terutama ketika sangkakala wahyu mulai dibunyikan, akan ada banyak sekali korban jiwa. Akan ada penderitaan yang luar biasa. Dengan menunjukkan kasih dan penerimaan yang sama seperti yang dilakukan Yahuswa, kita akan mengungkapkan kasih dan penerimaan Yahwa sendiri dalam hidup kita. Dan ketika kita melakukan itu, kita akan bekerja sama dengannya untuk menarik jiwa-jiwa kepadanya. Mari kita tutup dengan kitab Yesaya pasal 61 ayat 1. Tolong buka dan bacakan, Mario. Roh Adonai Yahwa ada padaku. Oleh karena Yahwa telah mengurapi aku, Dia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Yahuswa sendiri mengutip perikop ini dalam kitab Lukas pasal 4, yang berlaku untuk dirinya sendiri. Ini juga yang harus kita lakukan. Jika kita ingin menarik hati yang terluka kepada Yahwa, kita akan bertindak sebagaimana Kristus bertindak. Inilah cara kita bersaksi kepada orang-orang yang menderita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Seiring semakin dekatnya kita dengan kedatangan Sang Juru Selamat, kondisi politik dan kontrol akan menjadi semakin ketat. WLC telah memposting berbagai macam video dalam berbagai bahasa di YouTube. Sayangnya, banyak dari video-video tersebut yang telah dihapus. Namun, Anda masih dapat melihatnya di situs web kami. Kunjungi worldslastchance.com dan mulailah mempelajari kebenaran untuk hari-hari terakhir ini. World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari Firman Yahwa. Pada akhir bulan Agustus tahun 2005, badai Katrina menghantam pantai Teluk Amerika Serikat. Badai kategori 5 adalah badai terkuat ketiga yang pernah melanda dalam sejarah Amerika Serikat hingga saat itu. Separuh dari sistem pelindung dan tanggul banjir sepanjang 350 mil di kota New Orleans telah kebanjiran. Pada sore hari tanggal 29 Agustus, 80% kota sudah terendam air. Suatu kondisi yang bertahan selama berminggu-minggu sesudahnya.
1.836 orang terbunuh dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal di seluruh negara bagian Louisiana, Mississippi, dan Alabama. Korban tewas tercatat menjadi yang tertinggi keempat dalam sejarah badai yang melanda Amerika Serikat. Dan kerugian akibat kerusakan diperkirakan oleh Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional sebesar 125 miliar dolar atau setara 1.840 triliun rupiah. Sehingga itu menjadi badai Amerika Serikat paling mahal dalam sejarah. Pada hari ini, saat siaran ini dibuat, hampir 20 tahun setelah kejadian itu, jumlah penduduk New Orleans masih belum pulih ke jumlah sebelum badai Katrina itu terjadi, yang dulunya berjumlah 484.674 penduduk. Pada waktu itu, seiring tersebarnya berita bencana itu, tawaran bantuan mengalir dari seluruh dunia. Dan bukan hanya dari sekutu Amerika Serikat. Kuba adalah salah satu negara pertama yang menawarkan bantuan, menawarkan untuk mengirim 1.586 dokter dan 26 ton obat-obatan. Tawaran bantuan datang dari Afghanistan, Filipina, Singapura, India, Cina, Prancis, Jerman, Mesir, Kuwait, Inggris, Spanyol, dan masih banyak lagi. Meksiko dan Kanada, tetangga Amerika Serikat, mengirimkan banyak dukungan. Iran, musuh politik lama Amerika Serikat, menawarkan untuk mengirim bantuan kemanusiaan dan 20 juta barel minyak mentah. Bahkan, negara-negara seperti Djibouti, Gabon, Armenia, Peru, Nigeria, Papua Nugini, dan Palau Kecil menawarkan bantuan dan dukungan. Itu adalah sebuah krisis kemanusiaan yang terjadi dalam sejarah di mana seluruh dunia bekerja sama menawarkan bantuan. Berita tentang bencana dan penderitaan yang dialami oleh para penyintas juga terdengar oleh sekelompok wanita di Uganda. Banyak dari wanita ini yang mengidap AIDS dan bekerja di tambang terbuka di luar ibu kota Kampala. Pekerjaan mereka adalah menghancurkan batu menjadi kerikil dengan tangan. Mereka hanya dibayar $1 dan 20 sen sehari. Itu tidak lebih dari Rp20.000 untuk satu hari. Bisakah Anda hidup dengan itu? Para wanita ini sendiri berada dalam kemiskinan yang parah. Namun entah bagaimana, mereka berhasil menyumbangkan $900 atau sekitar 13 juta rupiah kepada para korban badai Katrina. Dan tentu saja bagi mereka itu adalah jumlah yang sangat besar. Ketika saya membaca kisah ini di berita, saya teringat pada kisah yang diceritakan dalam kitab Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44 di mana dikatakan, pada suatu kali Yahusua duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan dia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Para pendengar, Anda mungkin ingin bekerja bagi Yahwa, tetapi merasa bahwa apa yang dapat Anda berikan terlalu sedikit, tidak banyak uang, tidak banyak waktu, sehingga tidak layak diperhitungkan. Tapi itu tidak benar. Yahwa membaca hati. Dalam kitab Matius pasal 25 ayat 40, Yahusua berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Yahwa melihat apa yang Anda lakukan. Mungkin itu adalah waktu ekstra yang Anda luangkan untuk menghibur dan berdoa bersama seseorang yang sedang menderita meskipun Anda sudah lelah dan ingin segera pulang. Mungkin itu adalah kiriman pesan singkat yang berisi janji Alkitab untuk menguatkan seseorang yang sedang mengalami masa-masa sulit. Atau bantuan Anda pada sebuah keluarga miskin yang Anda kenal. Tidak ada pemberian yang terlalu kecil karena Bapa menganggap setiap tindakan yang dilakukan dalam kebaikan dilakukan untuk dirinya sendiri. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. Seperti yang kita sudah bahas di awal program hari ini, hidup di dunia yang penuh dosa itu menyakitkan. Itu sebabnya Bapa tidak pernah ingin kita mengenal dosa, dan kondisi ini hanya akan menjadi lebih buruk antara sekarang dan akhir zaman. Tetapi pengalaman yang sangat menyakitkan itu dapat dibawa pengaruh dan bimbingan roh Yahwa digunakan untuk menarik orang kepada Yahwa, membuat mereka melihat kasih-Nya, kebaikan-Nya,
empatinya melalui kita. Mhm. Melalui kita, Yahwa dapat menjangkau jiwa-jiwa yang terluka dan memagari mereka dengan damai sejahteranya. Dan bukankah itu yang ingin kita lakukan? Membuat terang kasih Bapa bersinar melalui kita kepada semua orang dalam lingkup pengaruh kita. Iya, betul sekali. Dan ya, meskipun kita akan melalui masa-masa sulit, kita tahu bahwa hasil akhirnya akan sepadan. Mario, tolong buka kitab Wahyu pasal 21. Ini adalah pasal kedua terakhir dari seluruh Alkitab, dan janji-janji yang dikandungnya begitu indah. Kitab Wahyu pasal 21 dan baca 4 ayat pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Eloa mereka, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ini, di sini, digambarkan upah yang menunggu semua orang yang tetap setia melalui semua cobaan bumi. Terkadang pengalaman kita di sini, di bumi saat ini, bisa membuat kita merasa bahwa kita tidak bisa berhenti menangis saat mengalami kesedihan. Tetapi janjinya adalah bahwa Yahwa sendiri akan menghapus semua air mata itu. Tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi ketidakadilan, dan juga tidak akan ada lagi penganiayaan. Tidak ada yang akan menciptakan dalam diri kita perasaan sedih, atau bersalah, atau marah. Jadi apapun yang terjadi dari zaman kita hingga sebelum kerajaan Yahwa didirikan, tetaplah kuat. Karena Yahwa akan menghapus semua air mata itu. Sungguh itu adalah upah yang dinanti-nantikan, dan mampu bekerja sama dengan Yahwa untuk memenangkan jiwa-jiwa baginya adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Ya, hal-hal yang menyakitkan terjadi dan akan terus terjadi. Terjadi ketidakadilan yang menyakiti kita dan membuat kita marah. Kehilangan membuat kita berduka, tapi kita bisa menggunakan celah ini untuk menarik jiwa-jiwa kepada Yahwa. Saya jadi teringat pada sebuah ayat dalam kitab Daniel pasal 12. Tunggu, saya buka dulu. Nah, ini dia. Kitab Daniel pasal 12 ayat 1-3. Ini berbicara tentang masa kesusahan yang akan terjadi sebelum Kristus nanti kembali. Di sini dikatakan, "Pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal." Sekarang dengarkan ini. Ini adalah bagian yang saya suka. Di sini dikatakan, "Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya." Sungguh satu hak istimewa untuk bekerja sama dengan Kristus dalam membalut hati yang hancur, menghibur yang berduka, dan menuntun banyak orang kepada keselamatan. Amin. Dan kita bisa memulainya sekarang dengan semua orang dalam lingkaran pengaruh kita. Nah, waktu kita sudah habis. Para pendengar, silakan bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz.
Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.